Iya, Menko Polhukam Mahfud MD menantang anggota Komisi 3 DPR RI, Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani untuk hadir dan tidak mangkir dalam rapat yang akan digelar Komisi 3 DPR pada Rabu depan. Rapat ini nanti merupakan tindak lanjut pembahasan transaksi janggal 349 triliun rupiah yang sebelumnya telah dibahas oleh Komisi 3 DPR dengan PPATK. Nah, dalam kesempatan itu Beni Kaharman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani menyoroti secara tajam langkah Mahfud MD yang menyoal transaksi janggal 349 triliun rupiah di jajaran Kementerian Keuangan. Nah, akankah Arsul Sani CS ini bersedia meladeni tantangan dari Mahfud MD? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani dan Koordinator Maki Boyamin Saiman. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Bang Arsul dulu. Bang Arsul, tantangan balik sudah disampaikan oleh Mahfud MD. Jangan mangkir nanti hari Rabu. Akankah datang semuanya, Bang Arsul, Bang Arteria, dan juga Bang Beni Kaharman? Ini kayak mau main tinju aja gitu loh, pakai tantang-menantang gitu loh. Tentu kan begini, rapat hari Rebo itu yang mengundang adalah Komisi 3 DPR. Saya bagian dari Komisi 3, demikian juga Bung Beni Harman dan Bung Arteria Dahlan. Logisnya tentu yang mengundang yang malah wajib datang pertama gitu, sebelum yang diundang itu datang. Jadi tentu tidak ada alasan tentu untuk tidak datang, karena kalau kita tidak datang itu kita tidak menghormati Pak Menko. Kami ini kan menghormati beliau, ya kan? Ya. Hanya dalam konteks mengawasi jalannya pemerintahan yang memang salah satu itu tugas DPR, ada hal-hal yang menurut hemat kami itu harus diklarifikasi. Kalau ada yang keliru itu harus diluruskan, ya. Tetapi apa yang kami inginkan dengan klarifikasi atau pelurusan itu bukan untuk menghalang-halangi atau menutup-nutupi ya penyelesaian transaksi mencurigakan yang terindikasi dengan tindak pidana pencucian uang. Oke, jadi terpisah maksudnya ya Bang ya? Tentu, kenapa? Jadi terpisah antara transaksi mencurigakannya itu dengan klarifikasi yang ingin dikejar oleh DPR. Klarifikasi apa sih Bang? Ya, klarifikasi itu kan pertama seperti ini. Kita ini kan sudah seringkali, ya ini mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat ya dari siapapun yang ada di jajaran pemerintahan. Ada hal-hal yang disampaikan agak bombastis, bikin publik rame, gaduh, tapi setelah itu miskin follow up. Nah, yang kami mau di DPR itu adalah follow up-nya justru yang harus jelas, ya. Jangan kemudian berhenti hanya pada statement, ya. Ada 349 triliun tindak pidana pencucian uang, ya kan, yang menjadi tupoksi atau ada dalam tupoksi Kementerian Keuangan, tapi setelah itu nggak jelas. Kenapa saya sangat concern dengan ini? Karena kalau menurut saya seyogianya Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan TPPU itu mestinya lebih fokus pada follow up ya dari yang sudah disampaikan kepada aparatur penegak hukum. Ya. Kan yang namanya PPATK itu kan menyampaikan laporan tiap 6 bulan kepada DPR. Dan dalam laporan misalnya selama tahun 2022 dari seluruh ya LHP dan juga LA, laporan hasil pemeriksaan dan laporan hasil analisis LHA, itu hanya 35% saja yang di follow up ditindaklanjuti oleh aparatur penegak hukum. Nah, daripada katakanlah kita bombastis dengan angka-angka yang belum jelas, ya kenapa kita nggak urai saja yang sudah jelas? Karena kalau kita bicara LHP, LHA yang sudah disampaikan kepada aparatur penegak hukum, ini kan bahasanya Mas Boyamin Saiman, itu berarti ibarat tempe goreng itu udah mendoan, itu udah agak mateng begitu kira-kira.